Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lil Manijas dengan NIM C0E01013 dari R001 Keuangan Daerah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengukuran kinerja sektor publik pada mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, untuk pembagian materinya yaitu ada pengukuran kinerja organisasi sektor publik, informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja, peranan indikator kerja dalam pengukuran kinerja, indikator kinerja dan pengukuran value for money, pengembangan indikator value for money, langkah-langkah pengukuran value for money. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran yang diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Yang pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Materi yang kedua yaitu informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama, informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis variance atau selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis variance secara garis besar berfokus pada yang pertama, variance pendapatan atau revenue variance, variance pengeluaran, expenditure variance, variance belanja rutin, recurrent expenditure variance, variance belanja investasi atau modal, capital expenditure variance. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah Balanced Scorecard. Dengan Balanced Scorecard, kinerja organisasi dapat diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja, akan tetapi juga aspek non-finansial. Materi yang ketiga yaitu peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerjanya, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa feedback, reward, punishment kepada manajer pusat pertanggungjawaban. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi atau critical success factors dan indikator kinerja kunci atau key performance indicator. Materi yang keempat,
Indikator kinerja dan pengakuan value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan atau equity and service coverage. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang terwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangible output. Materi yang kelima, pengakuan value for money. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis atau hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi, dan berdaya guna dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif atau berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Materi yang keenam, pengembangan indikator value for money. Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak dapat berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi. Yang kedua, indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Internal dapat menggunakan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk memberi indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan. Langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama, pengukuran ekonomi merupakan efektivitas yang memperlihatkan pengeluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Yang kedua, pengukuran efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Ketiga, pengukuran outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Yang keempat, pertimbangan dalam membuat indikator kerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.